Di Prancis, namanya sangat harum sekali. Dia merupakan wanita satu-satunya yang mendapat penghargaan tertinggi Legion d'Honneur milik Prancis. Akibat prestasinya yang cemerlang dalam operasi spionase dalam membantu memenangkan usaha perang sekutu pada Perang Dunia Kedua. Wanita itu adalah Odette Mary. Ia lahir pada tanggal 28 April 1912 di Amiens, Prancis, dari pasangan Emma Rose Yvonne dan ayahnya Florentine Eugene Brady. Ayahnya, Eugene, merupakan tentara Prancis yang cukup cemerlang pada Perang Dunia I. Tetapi sayangnya, ia tewas di Verdun tepat beberapa minggu sebelum terjadinya gencatan senjata. Pada masa kecilnya, Odette menderita sakit parah, bahkan mengalami kebutaan selama 3 tahun dan juga menderita polio. Odette terkenal memiliki watak yang keras kepala. Bahkan para pengajar sekolah biarawati pun angkat tangan dengan watak yang ia miliki. Pada tahun 1926, Odette dan ibunya pindah ke Boulogne. Selama menjalani kehidupannya di Boulogne, Odette pun bertemu dengan Roy Sampson yang berprofesi sebagai pengusaha hotel. Dan mereka menikah pada tahun 1931. Setelah kelahiran anak pertama, Francois, mereka memutuskan untuk pindah ke London pada 1932. Dan di sana mereka dikaruniai 2 anak lagi, yaitu Lily yang lahir pada tahun 1934 dan Marianne yang lahir pada tahun 1936. Saat Perang Dunia Kedua pecah, Roy Sampson pun bergabung dengan Angkatan Bersenjata Inggris. Dan Odette pindah dari London menuju Somerset untuk perlindungan dirinya dan juga anak-anaknya. Karena pada saat itu, Luftwaffe atau Angkatan Udara milik Jerman sering melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap London. Pada musim semi 1942, kantor Angkatan Laut Inggris atau biasa kita sebut sebagai Admiralty menyiarkan informasi melalui radio. Bagi yang memiliki foto yang diambil di pesisir Prancis, mohon untuk segera dikirimkan dan akan digunakan dan dipelajari untuk usaha memenangkan perang. Mendengar apa yang disiarkan oleh radio, Odette pun langsung bergegas mengambil catatan dan mengambil foto-fotonya untuk dikirimkan ke kantor Admiralty. Di dalam catatan itu, ia menegaskan bahwa Odette sangat mengetahui kondisi pesisir Prancis di Boulogne, karena pada saat itu ia masih tinggal di Boulogne. Tetapi nyatanya Odette pun mengirimkan surat itu ke salah alamat, bukannya ke Admiralty tetapi malah ke kantor Kementerian Perang Inggris. Dan disinilah sepertinya karirnya akan dimulai. Enak juga ya, jadi anggota mata-mata tetapi karena salah kirim surat. Surat yang dikirim tersebut menarik perhatian Kolonel Maurice, seorang perwira menengah yang bekerja pada SOI, semacam satuan intelijen milik Inggris yang bertugas untuk spionase, sabotase, dan pengintaian di dalam wilayah jajahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Segera Odette pun diwawancara oleh SOI dan SOI pun menilai bahwa Odette berpotensi sebagai agen karena ia merupakan orang asli Prancis yang pada saat itu sangat dibutuhkan untuk sumber daya manusia di SOI. Agar ia dapat terlindungi, maka ia pun bergabung dengan Korps Perawat Yon Mary yang juga banyak menyuplai anggota SOI dengan berbagai keahlian. Odette pun dilatih terjun parasut dan berhasil membuktikan bahwa dirinya pantas sebagai agen melalui pelatihan-pelatihan yang lainnya. Pada misi pertama, Odette pun diperintahkan untuk mengadakan kontak dengan kelompok perlawanan Prancis di French Riviera. Ia mendarat di pantai dekat Cassis pada 2 November 1942 dan mengadakan kontak dengan anggota SOE lainnya, yaitu Kapten Peter Churchill yang bertugas sebagai kepala jaringan Spindle. Setelah berhasil mengadakan kontak, mereka pun pindah ke Auxerre di Burgundy dan mendirikan safe house bagi para agen-agen SOI lainnya.
SOI pun juga bergerak dibantu dengan jaringan Carte yang merupakan organisasi perlawanan di Prancis. Sebenarnya di dalam jaringan Spindle terdapat perselisihan antara agen utama André Girard dan asistennya juga dengan radio operatornya Adolf Rabinovich. Hal ini diperburuk dengan hilangnya daftar 200 orang pasukan perlawanan Prancis dikarenakan kurir dari André Girard tertangkap oleh Jerman. Odette pun akhirnya terdampar di Cannes dan Churchill meminta kepada Kolonel Maurice agar misi dibatalkan dan Odette pun bertugas sebagai kurir saja untuk Rabinovich. Dikarenakan Rabinovich tidak mempunyai kartu ransum dan juga masuk ke Prancis secara ilegal sehingga tidak dapat makanan. Odette pun sudah mencium adanya pengkhianatan di dalam jaringan Spindle tetapi tidak tahu persis siapa sebenarnya pengkhianatnya. Mereka dalam posisi berbahaya karena pindah ke kota Marseille dan di situ jaringan Spindle milik SOI tersebut berhasil diinfiltrasi oleh mata-mata Jerman. Odette pun dijebloskan di penjara Fresnes. Ia ditahan dan diinterogasi oleh Gestapo sebanyak 14 kali. Tak heran jika Odette disiksa, bahkan kukunya pun dicabut satu persatu dalam siksaannya. Meskipun siksaan menerpa, Odette tetap bersikeras agar tidak memberitahu keberadaan Rabinovich dan agen SOE lainnya. Demi menyelamatkan dirinya, ia membuat rekayasa bahwa Kapten Churchill adalah ponakan dari Perdana Menteri dari Winston Churchill. Dan ini membuat Jerman menjaganya sebagai aset yang berharga untuk dijadikan sebagai alat berkompromi. Pada Juni 1943, Blair datang dan mengundang mereka untuk makan malam di Paris. Blair pun juga mengundang Odette untuk menonton opera, tetapi Odette menolaknya. Dan itu memancing kemarahan dari Blair. Odette pun diancam divonis mati, tetapi Odette dengan tenang bilang kepada Blair, "Pikirkan kembali jika saya dieksekusi, karena saya hanya akan mati satu kali. Mayat sama sekali tidak berguna." Setelah Odette mengatakan hal tersebut, Blair pun marah dan langsung mengirim Odette ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Odette sangat savage sekali kamu. Di dalam Ravensbrück, Odette berada dalam sel penghukuman dan setiap malam ia selalu mendengar para tawanan dipukuli. Ia pun juga jarang dikasih makan. Ketika sekutu sudah mendarat di selatan Prancis pada Agustus 1944, kondisi Odette tidak sadarkan diri dan dokter pun memvonis bahwa ia tak akan selamat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata nasib berkata lain. Kondisi Odette pun membaik pada Desember 1944. Ketika sekutu sudah dekat dengan Ravensbrück, Komandan Kemp membawa Odette menuju markas tentara US untuk menyerah, dengan dalih agar Komandan Kemp tersebut bisa menghindari hukuman mati. Dari hal ini juga diketahui bahwa Churchill selamat, tetapi sayangnya Rabinovich sudah dieksekusi oleh Gestapo pada tahun 1944. Dalam wawancara setelah perang, Odette menyatakan bahwa dirinya bukan merupakan wanita yang pemberani, tetapi tindakan berpikirnya yang secara spontan membantu menyelamatkan dirinya dan rekan-rekannya. Ia pun membeberkan, jika saja Jerman mengeksekusinya, maka mereka tidak akan menang atas apapun. Menurutnya, kunci dalam keselamatan dan keberhasilannya adalah meyakinkan musuhnya bahwa jika mayat dirinya tidak akan ada gunanya. Setelah perang, Odette pun menjadi saksi pada pengadilan Ravensbrück dan disitulah Komandan Camp Ravensbrück divonis mati. Odette juga mendapatkan penghargaan tertinggi seperti Legion d'Honneur dan George Cross oleh Inggris. Setelah perang, ia sangat dikenal. Bahkan pada tahun 1950, film tentang Odette dirilis, di mana Odette dan Churchill menjadi pemain utamanya. Wow, sangat menarik sekali sepertinya nih ya, kisah tentang Odette. Ketika ia kecil, bahkan sampai jadi anggota SOI, saya yakin ia pasti mendongeng 1001 cerita untuk cucunya tentang jalan kehidupannya. Sekian dulu untuk video ini. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, tekan tombol lonceng agar selalu update dengan kita. Sejarah Now, undur diri.